Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam materi perkataan Tuhan Yesus yang ke-6, yang keempat pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepadamu untuk anugerah-Mu yang tiada habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Malam ini setelah kami beraktivitas, baik mengajar secara fisik maupun secara daring, dan juga aktivitas kami yang lain, sebelum kami beristirahat, kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk belajar firman Tuhan. Bawalah kami masuk ya Tuhan, kepada isi hati-Mu. Bawalah kami untuk mengerti firman-Mu yang hidup, yang berkuasa dan yang kekal. Khususnya ketika Yesus berkata-kata dari atas kayu salib. Biarlah kami boleh dibimbing, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Untuk memahami firman yang diucapkan oleh Yesus dari atas kayu salib. Kami serahkan waktu pembelajaran kami malam hari ini ke dalam pertolongan Allah Tritunggal. Kiranya Kristus saja yang ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh pembahasan kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Perkataan Tuhan Yesus yang keempat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita membuka bersama-sama Matius pasal 27, ayat 45 sampai ayat yang ke-50. Matius 27, ayat 45 sampai ayat ke-50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Perkataan yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah Yesus menerima perlakuan ketidakadilan di dalam pengadilan manusia pada malam hari setelah ditangkap dari Taman Getsemani. Sepanjang malam sampai pagi, Yesus diadili dan diadili. 6 kali Yesus diadili orang-orang yang berbeda. Pada akhirnya diputuskan, Yesus harus disalibkan. Walaupun Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahannya. Sampai 3 kali. Pilatus mengulang, aku tidak menemukan kesalahannya. Tetapi para guru-guru agama Yahudi, orang-orang Farisi, telah menyiapkan saksi-saksi palsu untuk memberatkan hukuman Yesus. Dan pada akhirnya diputuskan bahwa Yesus harus disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus dicambuk, Yesus disesah 40 kali kurang 1, 39 kali. Tubuhnya sudah penuh dengan luka yang memar. Dan kemudian Yesus harus membawa salib yang horizontal, disebut patibulum dalam perjalanan Via Dolorosa.
sampai jam 9 di atas Bukit Golgota, Yesus naik ke atas kayu salib. Tidak ada istirahat sama sekali mulai malam sampai pagi, sampai Yesus naik ke atas kayu salib. 3 jam tergantung di atas kayu salib, jam 9 sampai jam 12. Rasa sakit, kering, keringat bercampur dengan darah, sangat menyakitkan. Karena jam 9 sampai jam 12 siang, itu sinar matahari sangat terik dan sangat panas. Siapapun yang berada di bawah sinar matahari, pada jam 9 sampai jam 12 siang, pasti berkeringat. Dengan darah Yesus yang bercucuran, bercampur dengan keringat, itu pasti sangat menyakitkan. Di dalam ayat yang 45 dikatakan, setelah 3 jam, terjadi satu hal yang ajaib, satu tanda yang besar yang dinyatakan dari langit. Satu kegelapan yang besar melindungi daerah itu. Dari pukul 12 sampai pukul 15. Orang-orang di bawah salib pun lelah mencaci maki Tuhan Yesus. Siapa yang kuat mencaci maki sepanjang hari? Maka satu demi satu mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Lebih-lebih karena kegelapan menudungi tempat itu. Mereka berpikir tidak ada lagi yang perlu mereka tunggu untuk dilihat. Karena pada waktu itu mungkin banyak sekali orang datang ke Bukit Golgota mendengar bahwa orang yang terkenal, Yesus yang telah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, hari itu diputuskan untuk dihukum dengan salib. Dan mereka ingin melihat mujizat tentunya. Mereka mau melihat tanda tentunya. Tetapi dari jam 9 sampai jam 12, mereka tidak melihat apa-apa. Kini terjadi kesepian dan sunyi yang luar biasa di Golgota. Tidak ada lagi suara-suara caci maki. Orang-orang satu demi satu meninggalkan Golgota. Dalam Matius 2 ayat 2 dikatakan terang yang luar biasa menandai kelahiran Kristus. Malaikat ketika menampakkan diri kepada para gembala di padang, terang yang besar sekali membangunkan para gembala yang sedang tertidur. Para Majus di timur, mereka melihat bintang yang terang. Tidak pernah ada bintang seterang itu. Dan mereka mengatakan, Raja yang besar telah lahir. Sekarang kegelapan yang luar biasa menandai kematian Kristus. Karena Yesus adalah terang dunia. Apa arti daripada kegelapan yang terjadi selama 3 jam itu? Pertama, kegelapan itu terjadi karena pergumulan Kristus melawan kuasa kegelapan yang sedang berlangsung saat itu. Yesus naik ke atas kayu salib, memikul dosa semua umat pilihan, meminum cawan murka Allah atas dosa semua umat pilihan. Dan itu adalah saat di mana Yesus berperang melawan kuasa kegelapan. Yang kedua, kegelapan itu berarti ketiadaan penghiburan dari surga bagi Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita baca dari buku, yang mati martir, yang mati karena iman kepada Kristus, mereka mendapatkan penghiburan dari Tuhan menjelang mereka menghembuskan nafas. Dalam film Nero, dalam film Quo Vadis, yang menggambarkan kekejian Kaisar Nero, Kaisar Romawi, digambarkan Nero sampai histeris menyaksikan orang Kristen yang diadu dengan singa-singa yang lapar.
Mereka memang berteriak, tetapi ketika singa-singa memakan tubuh mereka, tersisa kepala. Maka Nero mengatakan, berhenti, saya mau melihat. Ketika Nero turun ke lapangan, dia menemukan wajah-wajah daripada orang Kristen yang tersisa hanya kepala. Mereka melihat wajah yang tersenyum. Lalu dalam film Quo Vadis itu Nero berteriak, mengapa mereka tersenyum? Karena Nero mengharapkan wajah yang ketakutan, wajah yang kesakitan. Tetapi yang dia saksikan adalah wajah-wajah yang tersenyum. Maka Nero mengatakan, besok, lusa, ganti. Kalau sekarang mereka diadu dengan singa, lapar, mereka tidak takut. Besok mereka akan dibakar hidup-hidup di atas kayu salib. Demikian hiburan daripada orang Roma. Mengadu orang Kristen dengan singa lapar. Membakar orang Kristen di atas salib hidup-hidup. Demikian juga ketika tiang salib telah didirikan, orang Kristen digantung satu demi satu. Dan ranting-ranting telah disusun di bawah salib itu. Lalu api mulai disudut. Dan secara perlahan-lahan api itu memakan dan membakar tubuh orang Kristen. Tetapi yang kemudian disaksikan oleh Nero dan orang Roma pada waktu itu adalah di atas kayu salib. Sedang menuju kematian, menghembuskan nafas terakhir. Sebelum api itu membakar habis tubuh orang Kristen, mereka bernyanyi. Mereka memuji Tuhan. Kolosium yang ada di Italia, di Roma, pada saat itu dipenuhi dengan suara yang menggema, suara pujian daripada orang Kristen. Roh Kudus menghiburkan mereka. Tetapi ketika Yesus dia naik ke atas kayu salib, tidak ada penghiburan. Yang ada adalah kegelapan memenuhi daerah Bukit Golgota. Selama 3 jam bergumul dengan kuasa kegelapan, menerima murka Allah atas dosa manusia. Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Ketika kita belajar tentang Kristologi, kita tidak boleh dan jangan pernah memisahkan natur Kristus, natur ilahi dan natur manusianya. Sehingga kita akan dapat memahami dan mengagumi bagaimana Kristus taat kepada Allah Bapa. Mulai dari inkarnasi, menjadi manusia, naik ke atas kayu salib. Di dalam satu tubuh ada 2 natur. Natur ilahi, natur manusia. Di atas kayu salib ketika disalibkan, Yesus adalah manusia sejati. Maka tangannya bisa dipaku. Kakinya bisa dipaku. Dan lambungnya bisa ditombak. Dia adalah manusia sejati. Itu sebabnya Allah berkenan atas pengorbanannya untuk menggantikan hukuman manusia yang berdosa, umat pilihan yang telah dipilih oleh Allah Bapa sejak dalam kekekalan. Setelah penciptaan sampai saat ini, belum pernah terjadi hal seperti ini, menunjukkan keadaan sedemikian kelam dan mengerikan. Kegelapan. Di dalam Matius 23 ayat 21 ayat 23 dikatakan, orang Yahudi pernah bertanya kepada Yesus tentang asal dari kuasanya. Tetapi Yesus tidak menjawab dari mana asal kuasanya. Yesus justru membalikkan pertanyaan, dari manakah asal dari baptisan Yohanes Pembaptis? Di dalam Matius 16 ayat 1, orang Yahudi meminta tanda dari surga. Kalau memang Yesus adalah dari surga, maka mereka meminta, tunjukkanlah kepada kami suatu tanda. Saat itu Yesus tidak menjawab mereka dan tidak memperlihatkan tanda yang mereka minta sampai pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib. Dan kegelapan yang terjadi ini menjadi satu tanda. Dan tanda yang di atas kayu salib bukanlah tanda yang menggairahkan guru-guru agama Yahudi, orang-orang Farisi. Bukan satu tanda yang menggembirakan, bukan yang memuaskan. Bukan memberikan pengharapan baru kepada mereka, melainkan satu tanda ajaib yang mengagetkan mereka.
kegelapan menudungi Yerusalem. Jika Yesus adalah orang biasa, maka pada waktu dia dipaku di atas kayu salib sebagai orang berdosa, bukan hanya manusia saja yang akan senang karena keadilan Allah dinyatakan. Langit pun akan senang. Tetapi kali ini, ketika Yesus naik ke atas kayu salib, Yesus manusia sejati yang tidak berdosa itu, satu-satunya manusia sejati yang tidak berdosa. Maka matahari malu dan tidak berani melihatnya. Seluruh angkasa menyatakan keajaibannya. Pada saat Yesus disalibkan, terjadi kegelapan, terjadi gempa. Alam menunjukkan keajaibannya. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah mendadak memberikan satu pernyataan bahwa mereka tidak setuju akan hal yang amat tidak berperi kemanusiaan yang terjadi di tanah yang menjadi pusat agama pada waktu itu. Di Yerusalem. Yerusalem adalah pusat agama. Dan di tempat pusat agama terjadi ketidakadilan, terjadi memperlakukan manusia dengan tidak berperi kemanusiaan. Kegelapan yang terjadi pada waktu penyalipan bukanlah kegelapan biasa. Bukan awan tebal. Bukan gerhana matahari yang berlangsung selama 3 jam. Kegelapan itu bersifat supernatural yang terjadi sampai anak Allah menghembuskan nafas terakhir. Kegelapan itu bukan fenomena alamiah, tetapi suatu intervensi ilahi. Ada hubungannya dengan hukuman terhadap dosa. Mari kita membuka bersama-sama Yesaya pasal yang ketiga. Yesaya pasal yang ketiga. Ayat yang ke-30. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ke-30. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Ada gelap yang menyesakkan. Yesaya 13 ayat 10 dan 11. Yesaya 13 ayat 10 dan 11. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Di sini kita melihat sudah dinubuatkan akan terjadi kegelapan ketika anak Allah disalibkan. Kemudian kita membuka Yoel pasal yang ketiga. Yoel pasal 3 ayat 14 dan 15. Banyak ayat 14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Di sini kita melihat bahwa peristiwa daripada kegelapan yang terjadi di Bukit Golgota sudah dinubuatkan. Pertemuan berikutnya kita akan melihat paling tidak ada 10 nubuat besar yang digenapi dalam satu hari pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan yang lain, termasuk kegelapan yang terjadi ini. Matahari tidak bersinar, tabir di bait Allah terbelah 2. Pada saat itulah penebusan dosa telah selesai digenapi oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya tabir yang memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus dirobek oleh tangan Allah. Sehingga
Ruang Maha Kudus tidak lagi sesuatu yang misteri, di mana hanya imam besar 1 kali setahun dan dipilih yang boleh masuk ke dalam untuk membawa korban penghapus dosa. Dengan tabir bait Allah yang terbelah dua menunjukkan bahwa manusia tidak lagi membutuhkan imam untuk mewakili mereka membawa korban penghapus dosa kepada Allah. Tetapi korban Kristus di atas kayu salib menjadi korban yang terakhir dan yang sempurna. Pada saat itu tidak ada suara di Golgota. Mereka menjadi keluh. Kira-kira jam 3 sore, Yesus mengucapkan perkataan keempat di atas kayu salib dengan nyaring. Setelah digantung sekitar 6 jam, mulai jam 9, darah sudah banyak mengalir. Apakah manusia masih bisa berteriak? Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami sakit, apakah sakit yang cukup berat atau yang ringan. Tapi pada waktu kita sakit, tubuh kita sakit, pasti kita tidak memiliki kekuatan untuk berteriak dengan nyaring. Tetapi Yesus yang sudah tergantung 6 jam, tidak tidur sepanjang malam, tidak makan, sekarang Yesus berteriak. Yoel pasal 3 ayat 15-16 telah digenapi. Matahari dan bulan menjadi gelap. Bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Yesus berteriak. Mazmur 52 ayat 17. Daud juga sering berdoa dengan suara nyaring. Tetapi Daud bukan dalam kondisi sama seperti Yesus. Dalam kesengsaraan yang tiada taranya. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapa pada waktu itu dalam penderitaannya. Ayat 46, Yesus mengerang kira-kira jam 3 sore. Langit mulai bercahaya kembali. Sesudah pergumulan panjang dan hening itu. Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ini dikutip dari Mazmur. Dan tentu Yesus tidak menghafalkannya. Yesus adalah nabi yang terbesar dan yang terakhir. Dan semua nubuatan para nabi adalah tentang Yesus. Dan sekarang Yesus sendiri mengucapkan firman yang telah diwahyukan oleh Roh Kudus, ditulis oleh Daud 1000 tahun sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Yesus mengatakannya dengan suara nyaring yang menandakan kesakitan dan kesedihannya yang luar biasa dan menunjukkan sisa kekuatannya serta kesungguhan rohnya sewaktu menyerukannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa meninggalkan Yesus. Apa artinya? Yang pertama, Allah Bapa menyerahkan Yesus ke tangan musuh dan tidak datang untuk menyelamatkan Yesus dari cengkraman tangan mereka. Karena memang Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, untuk menggenapkan keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan. Dan itu harus digenapkan. Yang kedua, Bapa menarik rasa tenang dan penghiburan dari Kristus. Allah meninggalkan Yesus. Ketika Allah meninggalkan Yesus, ini berbeda dengan ketika Allah meninggalkan Saul. Ketika Allah meninggalkan Yesus bukan karena Yesus berbuat dosa, tetapi karena Yesus menerima jubah dosa umat pilihan. Maka Yesus yang tidak berdosa itu dijadikan dosa. Sedangkan Saul, Allah meninggalkan Saul karena Saul tidak taat kepada Allah. Dia taat setengah-setengah dan di hadapan Allah taat setengah-setengah sama dengan tidak taat. Maka Allah meninggalkan Saul. Yesus yang adalah Allah dan manusia. Bagaimana mungkin Allah Tritunggal, Allah Bapa meninggalkan Allah Anak? Tetapi inilah yang terjadi di atas bukit Golgota. Ini yang terjadi pada saat Yesus naik ke atas kayu salib. Allah Bapa
meninggalkan Yesus, memalingkan wajahnya dari Yesus. Karena Yesus dijadikan dosa menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Yang ketiga, Bapa membiarkan jiwa Yesus merasakan murkanya terhadap manusia atas dosa mereka. Yesus dijadikan dosa bagi kita. Dijadikan kutuk bagi kita. Ada ilustrasi Bapak Ibu. Dalam peristiwa penyaliban itu. Yesus yang adalah benar. Dia memiliki jubah kebenaran. Dan semua manusia adalah berdosa dan memakai jubah dosa. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, Yesus membuka jubah kebenarannya, memberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan mengambil jubah dosa daripada setiap orang yang percaya kepadanya dan mengenakannya. Maka Allah melihat Yesus, melihat dosa pada Yesus, dan melihat kita menjadi benar. Itu sebabnya dikatakan kita dibenarkan. Kita bukan orang benar. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Tetapi Kristus dihukum karena dosa kita. Inilah yang terjadi di atas Bukit Golgota. Yesus dijadikan dosa bagi kita dan dijadikan kutuk bagi kita. Saat Yesus lahir, malaikat-malaikat menampakkan diri. Tetapi di Bukit Golgota, malaikat-malaikat tidak menampakkan diri. Suara Allah Bapa tidak terdengar. Kegelapan merajalela. Pada waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, suara Allah terdengar. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Sesungguhnya pada waktu Yesus di atas kayu salib, adalah saat di mana Yesus membutuhkan pernyataan Allah bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus datang ke dalam dunia. Tetapi karena dosa kita, karena dosa Bapak, Ibu, dan saya, Allah Bapa tidak memberikan penghiburan, tidak memberikan pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pada waktu Yesus dibaptis, surga terbuka. Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Perkataan Kristus yang keempat menunjukkan perbedaan status. Sekarang Kristus berdiri sebagai orang berdosa. Pada waktu dibaptis, Yesus dibaptis. Pada saat itu, dia bukan manusia berdosa, tetapi di atas kayu salib, Yesus menjadi manusia berdosa. Yesus naik ke atas kayu salib sebagai manusia berdosa menggantikan Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita membuka bersama-sama 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus yang memiliki natur manusia telah mati untuk menggantikan kita. Jika Yesus tidak pernah menjadi manusia, maka tentu Yesus tidak akan pernah mati bagi kita. Dan keselamatan tidak akan pernah kita dapatkan. Di atas kayu salib, Yesus berteriak perkataan yang keempat. Allahku, Allahku. Yesus berteriak sebagai orang berdosa. Bukan status sebagai anak Allah, meskipun dia pada waktu yang sama juga adalah Allah. Jadi, itu sebabnya saya tadi sudah
Memulai, jangan pernah kita memisahkan natur Kristus, manusia dan Allah. Ada orang yang menafsirkan ketika Yesus di atas kayu salib, yang berteriak itu adalah Yesus, natur manusianya, dan natur ilahinya yaitu Kristus meninggalkan dia. Itu adalah ajaran yang salah. Yesus memiliki natur ilahi dan manusia satu di dalam satu pribadi, dan itu tidak pernah dipisahkan sejak Yesus berinkarnasi sampai kepada kekekalan. Yesus memiliki tetap dua natur. Kristus tetap memegang satu relasi vertikal yang terguncangkan. Itu sebabnya berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus harus menjauhkan dirinya dari Allah demi mencari kita yang berdosa. Yesus harus turun ke dalam dunia, dijadikan dosa karena kita. Perjalanan Kristus dari surga mencari orang berdosa telah sampai pada satu titik bahaya dan kesulitan, serta kedalaman yang tidak akan bisa dicapai oleh manusia. Berulang kali di dalam Injil, Yesus berkata, aku datang untuk mencari yang terhilang. Aku datang untuk mencari yang tersesat. Aku datang untuk mencari manusia berdosa. Sekarang, perjalanan Kristus dari surga mencari orang berdosa telah sampai pada satu titik bahaya dan kesulitan serta kedalaman yang tidak akan bisa dicapai oleh manusia. Kematian Kristus berbeda dengan kematian semua orang kudus. Kematian Kristus adalah kematian sebagai orang benar yang memikul dosa umat pilihan. Kematian orang kudus, orang-orang yang martir, mereka adalah orang berdosa tetapi yang beriman kepada Kristus. Maka mereka mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus. Tetapi kematian Kristus adalah kematian untuk menanggung dosa umat pilihan sepanjang zaman. Kematian yang menggantikan hukuman dosa kita. Maka Yesus tidak mendapatkan penghiburan. Itu sebabnya orang-orang yang akan mati di dalam dosa, yang tidak percaya kepada Kristus, ketika Yesus datang kembali nanti, tidak akan ada penghiburan bagi mereka. Kristus satu-satunya manusia yang pada waktu mati tidak mendapat penyertaan maupun pertolongan dari Tuhan Allah. Orang-orang kudus, orang-orang percaya mendapatkan penyertaan. Itu sebabnya di dalam film Quo Vadis, Nero sampai histeris karena melihat wajah orang Kristen yang dimakan singa tersenyum, orang-orang Kristen yang digantung dan dibakar hidup-hidup. Mereka bernyanyi sampai api melahap mereka. Dan mereka mati. Baru mereka berhenti bernyanyi. Roh Kudus memberi penghiburan. Roh Kudus memberi kekuatan. Dan kematian Yesus di atas kayu salib tentu kita tidak dapat pahami, Bapak Ibu. Kalau orang-orang kudus mati, itu adalah karena kita manusia berdosa. Upah dosa ialah maut. Kita mati secara jasmani. Dan sekarang Kristus sebagai manusia berdosa mati secara jasmani. Tetapi teriakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah keterpisahan daripada Allah. Keterpisahan daripada Allah. Karena upah dosa ialah maut. Kematian itu adalah kematian di mana manusia mati secara rohani, terpisah daripada Allah. Maka di atas kayu salib, Yesus yang dijadikan dosa, terpisah daripada Allah. Dan kematian jasmaninya adalah kematian karena manusia secara jasmani akan mati.
Di atas kayu salib, segala kesalahan kita ditimpakan kepada Kristus. Di atas kayu salib adalah titik terakhir dari perjalanan Kristus mencari orang berdosa. Kristus mengasihi kita sampai akhir dan tuntas. Kristus menerima pengadilan ilahi dan hukuman neraka yang seharusnya kita terima. Barang siapa ada di dalam Kristus, tidak ada lagi hukuman neraka. Tidak ada lagi hukuman selama-lamanya pada waktu Yesus datang kembali dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita akan dibangkitkan dan kita akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya. Kalimat keempat ini menunjukkan Allah Bapa meninggalkan Allah Anak agar kita tidak ditinggalkan Allah untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kasih-Mu yang besar. Kau mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menggenapi janji-Mu dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, keturunan perempuan. Engkau menggenapi janji-Mu kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Engkau menepati janji-Mu, genapi seluruh yang diberikan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang merancangkan keselamatan ini, Engkau yang menjanjikannya, Engkau juga menepatinya dengan cara dan waktu dan yang tidak dapat kami pahami. Kami sungguh bersyukur karena jikalau Yesus tidak menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, maka kami semua akan mati untuk selama-lamanya, akan menerima hukuman yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang menyatakan kasih dan keadilan-Mu di atas kayu salib. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan Engkau menyatakan keadilan-Mu atas dosa kami yang ditimpakan kepada Yesus yang menanggungnya di atas kayu salib. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami mulai malam hari ini untuk mengkoreksi diri kami dan terus berjuang hidup dalam kesucian kekudusan sebagai ucapan syukur atas karya keselamatan yang telah dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Biarlah kami menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, menjadi manusia-manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Dan tolonglah kami, beri kekuatan kepada kami untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada anak-anak murid kami, kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada orang-orang yang jauh yang belum terjangkau oleh Injil keselamatan. Agar banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, mereka boleh mendapatkan berita keselamatan, diperjumpakan dengan Kristus, dan mereka boleh hidup di dalam kemerdekaan kebebasan dari perbudakan dosa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih untuk pembahasan malam hari ini. Kami akan melanjutkan berdiskusi dan beristirahat. Kami mohon Tuhan besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini pemaparan materinya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Atau mau menambahkan, silahkan. Saya kembalikan kepada Ibu Tri. Mungkin dari saya, menurut pendapat Ibu gitu ya, bahwa kematian Yesus, ya memang kalau kita bicara penyaliban Yesus, kematian dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan, Bu. Nah, ya. Itu menurut Ibu kenapa begitu? Atau secara lebih teologis lagi, karena Ibu mendalami hal ini, bahwa kematian, ya kematian itu tidak bisa dilepaskan dari cerita kebangkitan juga. Ya. Karena itu bagian daripada karya keselamatan. Kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, maka kita, seperti kata Paulus, berarti kita adalah orang yang paling malang. Tetapi karena Yesus mati dan bangkit, kita menjadi orang yang paling berbahagia. Dan juga Yesus bangkit, Yesus mati, bangkit, bukan hanya mati dan bangkit, tapi juga Yesus naik ke surga, memberikan satu jaminan, satu gambaran, bahwa nanti ketika Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan,
Seperti apa tubuh kemuliaan itu? Tubuh Kristus adalah tubuh kemuliaan, ya kan? Sedangkan orang-orang dibangkitkan oleh Yesus, mereka tidak memiliki tubuh kemuliaan. Mereka hanya dibangkitkan tapi mati lagi. Nah, jadi ini banyak sekali sebenarnya hal yang kita bertanya-tanya, seperti apa tubuh kemuliaan itu? Tubuh Yesus menjadi tubuh kemuliaan yang sulung. Yang kedua, seperti apa nanti kita di surga? Yesus sekarang dalam natur manusianya sudah ada bersama dengan Allah Bapa. Menjadi contoh satu manusia sejati yang sudah hidup dalam kekekalan. Karena Yesus memiliki natur manusia, bukan? Iya, iya. Iya. Jadi berarti beda tubuh ya. Contoh kayak Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu memang dia bangkit, tapi tubuhnya masih tubuh yang sama gitu dengan manusia. Betul. Belum tubuh karena kemuliaan. Dia mati lagi ya. Betul. Semua yang dibangkitkan baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu belum dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dan mungkin kebangkitan Yesus ini Bu ya, kadang ada yang bertanya siapa yang membangkitkan Yesus? Dia bangkit sendiri karena dia Allah. Itu pemikiran Bu. Memang begitu ya. Karena kalau misalnya kebangkitan dari orang yang dibangkitkan begitu kan, di dalam Alkitab kan Elisa juga membangkitkan anak dari seorang janda. Ya, Elisa itu kan bukan Tuhan tapi nabi. Ya. Kemudian dengan Yesus dia misalnya membangkitkan Lazarus ataupun membangkitkan anak Yairus begitu. Nah, jadi dengan kuasa apa mereka membangkitkan itu? Bedanya dengan Yesus karena Yesus Tuhan. Bagaimana penjelasan itu, Bu? Ya. Jadi para nabi membangkitkan tentu mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan. Ketika Yesus membangkitkan, dalam pelayanannya ada mujizat. Salah satunya adalah mujizat membangkitkan orang mati. 3 kali Yesus membangkitkan. Yang pertama, seorang anak yang sudah mati di rumah. Yairus ya. Anak Yairus ya. Yang kedua, seorang pemuda yang sudah diusung menuju kuburan. Iya. Di jalan ya. Di jalan. Di jalan. Yang ketiga, Lazarus yang sudah 3-4 hari dalam kubur. Ya kan? Jadi ini seperti mengklimaks. Sampai pada akhirnya Yesus bangkit sendiri. Jadi mujizat ini, mujizat kebangkitan Yesus adalah mujizat terbesar. Nah, Yesus membangkitkan mereka itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus tidak menggunakan kuasa dari Allah Bapa karena Yesus adalah memiliki natur ilahi. Dalam semua mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus mau menunjukkan keilahiannya. Jadi kita perhatikan ya, 30 tahun Yesus tidak menunjukkan keilahiannya. Setelah masuk kepada pelayanan publik, 30 tahun sampai 33,5 tahun, Yesus berulang kali membuat mujizat. Paling tidak ada 40, kurang lebih mujizat yang dibuatnya, itu adalah menunjukkan keilahiannya. Ketika Yesus bangkit, dikatakan terjadi gempa, lalu malaikat menggulingkan kubur itu. Sekarang kita melihat Yesus ya, malaikat menggulingkan kubur ya. Sekarang kita melihat Yesus natur manusianya bangkit. Tapi juga kenapa Yesus bisa bangkit menjadi buah sulung kebangkitan dengan tubuh kemuliaan? Karena Yesus memiliki 2 natur. Dia adalah Allah. Dia memiliki kuasa. Jadi dapat dikatakan Yesus bangkit sendiri begitu ya, Bu ya? Di dalam kebangkitannya sebagai manusia, Allah Bapa tentunya. Jadi dalam hal ini kita melihat natur manusianya, ya kan? Natur manusianya Allah Bapa membangkitkan. Jadi malaikat datang menggulingkan kubur itu. Jadi tetap kita melihat natur manusia dan natur ilahi Kristus ya. Kita melihat
dalam seluruh, mulai daripada inkarnasi, dikandung dalam rahim Maria, sampai kepada kubur. Jadi kita melihat natur manusianya secara utuh. Tetapi di dalam natur itu, di dalam pribadi itu ada natur ilahi, di mana kita tidak bisa memikirkan secara tuntas dua natur dalam satu pribadi. 30 tahun Yesus tidak menunjukkan natur ilahinya. Tidak berbuat apapun. Setelah dia go public, pelayanan, baru dia menyatakan natur keilahiannya dengan mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mengubah air menjadi anggur. Dan itu anggur dikatakan lebih enak daripada anggur sebelumnya. Anggur yang enak itu adalah anggur yang sudah berumur puluhan tahun. Begitu, puluhan tahun. Nah, ini membuktikan bahwa ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, itu sama seperti Yesus menciptakan, bukan? Dari tidak ada menjadi ada. Iya. Gitu. Ya. Ini Bu Trianis. Oke, saya bacakan Bu Tri. Ya, dari Bu Trianis. Ya, oke. Bu izin bertanya, ya, bagaimana tentang penyembuhan PS Andi Simon itu? Apakah dapat percaya benar-benar kuasa Yesus yang bekerja atau ada kekuatan lain? Mohon penjelasannya. Ya, Bu. Baik. Saya kurang mengikuti Andi Simon ini. Ada yang bisa menceritakan satu contohnya nggak? Paling tidak kasih satu contoh. Atau Ibu Trianis boleh memberikan satu contoh seperti apa mujizat penyembuhan yang dilakukannya? Apakah itu penyembuhan ilahi secara umum? Atau iya ada Bu, kan saya sering melihat di YouTube kan, itu kan penyembuhan yang orang-orang yang sakit. Itu memang didasarkan atas kuasa Yesus katanya. Nah, cuma saya masih meragukan apakah itu memang benar-benar mujizat dan kuasa Yesus itu memang terjadi sampai sekarang atau gimana. Nah, memang orang yang sakit memang sembuh, kelihatannya secara mata kan sembuh. Nah, makanya sampai sekarang mungkin ada kendala sampai ditutup oleh ada dari pihak yang lain masih belum menyetujui apa yang dilakukan. Baik, ini polisi sakit atau bagaimana? Apa Bu? Dalam peristiwa gambar ini, polisi yang jatuh ini sakit atau bagaimana ya? Kan katanya di situ kan ada yang sakit, ada yang lumpuh. Yang sakit itu kan bisa sembuh. Nah, ada yang kena kanker. Kalau kita lihat di YouTube itu. Saya mau tanya, ini polisi yang jatuh ini, lalu orang ini juga apakah kondisi sakit lalu disembuhkan atau bagaimana? Itu saya kurang tahu, Bu. Jarang juga. Atau itu? Iya. Ini kan orang-orang sehat kan ya? Iya, tapi kan kayaknya di YouTube itu kan ada yang banyak yang sakit kan, sampai disembuhkan. Cuma apa namanya Pastor Andi Simon itu hanya dengan menjamah, menjamah sehingga orang yang mengalami sakit itu sembuh. Cuma itu saya tanyakan apakah itu memang apa namanya kuasa Yesus yang memang bekerja atau ada kekuatan lain yang dipakai, itu yang masih bisa diragukan. Kayak Benny. Saya kurang. Oke. Jadi begini Bu Trianis dan Bapak Ibu ya, kita bisa melihat dari buahnya pelayanannya. Jadi bagaimana kehidupan daripada beliau. Itu nanti biasanya sih ya buah itu akan ada hasil, ya kelihatan seperti apa, ya kan? Seperti kita ya dari buahnya lah. Jadi kita juga tidak menjadi orang Kristen, kita dipanggil menjadi orang-orang yang menjudge ya. Kita jangan menjadi orang Kristen yang judgmental. Itu sesat, ini sesat. Kita tidak dipanggil untuk itu. Kalau kita melihat hal seperti itu, maksudnya kita juga jangan gampang percaya. Kenapa? Karena kita belum melihat hasilnya. Begitu. Jadi tapi yang mau saya tekankan begini, masih ada nggak mujizat? Masih. Tapi kalau beliau bisa menyembuhkan orang sakit, kenapa COVID tidak bisa disembuhkan? Iya. Nah, begitu kan?
Jadi memang kita bisa analisa sih, bisa analisa. Kalau memang beliau memiliki apa istilahnya dalam Alkitab ya, talenta atau karunia menyembuhkan. Sekali lagi, ketika seseorang diberikan karunia, bukan orang itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Nah, ketika kita bicara tentang karunia menyembuhkan, kalau dia menyembuhkan orang, berarti itu Allah berkenan menyembuhkan orang itu. Karena kita atau manusia hanya alat, ya bukan? Iya. Nah, itu tidak bisa kita pergi kemana-mana tiba-tiba sembuhkan. Saya pikir sih tidak seperti itu. Dan juga harus selalu karunia yang diberikan oleh Allah itu selalu saja Tuhan dipermuliakan, ya kan? Orang yang menjadi alat tangan Tuhan, sama seperti pengabaran Injil misalnya, revivalis, orang yang mengabarkan Injil secara jumlah besar. Kita bisa melihat hidup mereka sih, hidup yang memang teratur, dipimpin oleh Roh, ya kan? Iya. Nah, ini kan saya lihat masih muda ya, jadi kita tidak tahu hidupnya bagaimana sih. Oh, jadi iya. Jadi mungkin kita tidak bisa mengambil kesimpulan, kadang-kadang mungkin tidak bisa mengambil kesimpulan dalam waktu yang sangat singkat, Bu ya. Benar. Iya, Karena Toronto Blessing, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan tahun 98, 97, 98, 96 ya, 96, 97, 98, di 98 ya terjadi Toronto Blessing, ya enggak sih? Karunia berbahasa roh. Sekarang di mana Toronto Blessing? Sudah tidak ada. Orang waktu itu kalau disentuh jatuh, tapi jatuhnya ke belakang gitu. Ada suara burung, ada suara ular, suara apa gitu ya, ada yang bertepuk dalam roh, menangis dalam roh, tertawa dalam roh. Tapi itu cuma fenomena. Bahkan ya, itu ada ya, iya, ada yang kebaktian penyembuhan rohani, penyembuhan ilahi yang telah diamati oleh orang tertentu ya. Jadi sampai ketahuan dalam suatu kali ibadahnya, karena sudah diamati, ini benar nggak sih gitu. Yang di sebelah sana kanker, yang pakai baju merah kanker. Kenapa dia tahu? Jadi pakai alat di sini, waktu penyambutan dikatakan, Ibu, apakah Ibu ada sakit di sebelah mana? Supaya nanti kami doakan. Lalu katakan, iya saya. Karena itu penyembuhan ilahi, maka orang-orang yang sakit datang dong. Maka ya ditanya, apakah Ibu sakit secara khusus? Sakit Ibu apa? Misalnya, saya kanker payudara misalnya gitu ya, di sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu setelah tamu itu, setelah orang itu diantar, duduk, dilaporkan. Yang sebelah kanan, yang baju merah. Jadi di sini ada alat dilaporkan. Yang sebelah kanan, Ibu adalah penyakit kanker. Sekarang pegang dadamu, beriman, percaya. Ada yang sembuh. Yang tidak sembuh lalu dikatakan apa? Imanmu kurang besar. Ada dosa yang tersembunyi. Sudah sakit, diintimidasi, tambah sengsara. Dalam Alkitab tidak ada dikatakan begitu. Tuhan menyembuhkan, Tuhan tidak ada kita mengatakan dia tidak sembuh karena ada dosa. Enggak ada. Dan tidak selamanya penyakit itu karena dosa. Ada penyakit karena dosa, ya. Tapi tidak semua penyakit karena dosa. Nah, jadi kita tidak bisa membuat satu dalil ya. Saya dulu Bu termasuk orang yang sangat memperhatikan mujizat juga dulu waktu saya muda, belum menikah kan, karena ikut KKR sana sini begitu. Jadi saya anggap semua KKR itu kesembuhannya dari Tuhan. Tapi setelah mengenal YouTube, saya coba-coba cari mengenai kesembuhan itu. Dan ini mungkin saya share ya Bapak Ibu, ini mengenai kita hanya mengambil contoh ya. Ini yang Pastor Benihin yang sangat terkenal itu, bahwa setiap dia sentuh ya orang seperti sembuh begitu. Nah kemudian beliau ini waktu 3 tahun lalu, karena beliau ini
dia mengajarkan teologi kemakmuran juga, bahwa ikut Yesus semuanya sukses begitu. Nah, ini yang fenomenal ya, fenomenal yang selalu terjadi dalam setiap KKR-nya. Kemudian dia mengajarkan tentang teologi kemakmuran kepada seluruh jemaat. Ikut Yesus itu senang. Nah, 3 atau 4 tahun lalu dia mengaku bahwa ajarannya itu salah, ajarannya itu sangat menyesatkan orang pada masa tuanya. Tapi belakangan lagi ada dia katanya menyalahkan Tuhan. Dan kemudian ada orang yang memang dari awal itu mengikuti rekam jejak Pak Benihin ini ya. Kemudian ternyata ini mungkin bisa dilihat ya, ini sebentar. Ini supaya tahu saja ya. Iya. Nah, ini Catherine Kuhlman ini. Nah, sebelum Benihin ini adalah Ibu Catherine, beliau ini juga berkhotbah dan juga pemberi mujizat-mujizat juga sama. Nah, rupanya pernah setelah diselidiki begitu sama satu orang nih yang memang mengikuti rekam jejak dari Pak Benihin ini, ternyata Pak Benihin ini sangat terobsesi dengan Catherine ini. Nah, kemudian kalau dia katakan itu bahwa Benihin juga sering mengunjungi kuburan dari Catherine Kuhlman ini. Nah, jadi seperti ada sejenis mistik begitu, Bu. Ini ada channel YouTube-nya, kalau ini yang seseorang itu yang memang mengikuti jejak dan banyak hal yang beliau kemukakan mengenai Pastor Benihin ini. Nah, dari situ saya melihat bahwa kalau saya ya, Bu, kalau sudah melihat seperti itu ternyata mengerikan juga gitu. Ternyata kesembuhan itu ada juga yang dalam nama Yesus katanya, tetapi dikerjakan oleh mungkin bukan kuasa lain. Ya, mungkin bukan kuasa yang memang sungguh-sungguh dari Tuhan begitu. Ya memang akhirnya saya belajar dari kayak Pak Andi Simon ini juga saya ikuti, Bu. Oh, memang tidak bisa kayaknya kita sekarang bahwa itu ada kuasa dari Tuhan atau itu dari mana-mana. Tapi itu selalu menjadi polemik. Yang terakhir kan ini kasusnya di pengadilan, apa entah dihentikan atau tidak, dia menggugat seorang pemuda begitu yang memang menentang ajarannya ini. Dia gugat karena pemuda ini ya sangat berani sekali bahwa menurut dia bahwa ajaran Andi Simon ini adalah sesat begitu. Dan itu menjadi polemik di antara orang-orang yang suka berdebat, itu banyak sekali di YouTube. Nah, sebenarnya harapan dari orang itu dia tidak usah sampai melapor dan mengkasuskan itu. Karena kalau hal yang seperti itu kan kajiannya dalam Alkitab, tidak usah di pengadilan begitu. Dan buat apa juga melapor kalau memang itu kuasa dari Tuhan, ya buktikanlah itu kuasa dari Tuhan begitu. Jadi ya kalau pelayanannya kan dihentikan beberapa waktu lalu di Pontianak ke Samarinda itu, Bu, rasanya, Bu. Yes, Samarinda. Balikpapan. Ya, Balikpapan ya. Karena beliau itu kan datang, Bu, ke tempat jembatan mistis misalnya gitu, dia doakan. Di tempat orang yang waktu itu viral jalan raya yang ada tabrakan, dia doakan begitu. Jadi kita nggak tahu apa permasalahannya sampai dihentikan. Tapi ya mungkin saja mungkin juga mengganggu atau dan sebagainya, kita nggak tahu juga kan, pokoknya itu dihentikan. Nah, jadi itu memang kalau saya pribadi juga mungkin saya bisa menambahkan, Putri. Saya bisa mungkin menambahkan kenapa dihentikan, karena itu bukan wilayah pelayanan rohani gitu kan, itu sudah menyalahi. Itu kan bagian daripada lalu lintas dikaji, ya kan. Dia datang ke sana lalu
apakah ada penunggu dan seterusnya. Jadi itu tidak boleh dicampur aduk ya. Memang begitu. Kalau saya lihat juga kadang-kadang ya kayak aneh juga begitu. Apa caranya untuk menyembuhkan begitu ya, atau dalam berkeringat dan sebagainya kan. Kalau bagi saya sih ya tapi kita lihat ya white and see sajalah gitu. Saya nggak mau juga judgmental, hanya sekedar bahwa itulah fenomena yang terjadi dan itu tersebar luas di YouTube. Dan juga begini sih yang perlu Bu Trianis, yang perlu kita pahami bersama ya Bapak Ibu yang hadir di sini, kita itu dipanggil untuk mengabarkan Injil Tuhan. Kesembuhan itu adalah bonus. Iya. Gitu. Jadi Yesus memberikan tugas utama kepada gereja, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa murid. Ya enggak? Berarti kan perintah mengabarkan Injil kan? Tidak pernah Yesus mengatakan di dalam amanat agung sebelum Yesus naik ke surga, sembuhkan yang sakit, nggak ada. Amanat agung itu adalah tugas utama gereja. Kesembuhan adalah bonus. Di mana Tuhan berkenan menyembuhkan 1-2 orang, di mana begitu ya. Dan itu tentu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan, maka kita mencari ya seperti jalan alternatif begitu. Iya. Nah, maka ya hal ini kita harus hati-hatilah. Iya. Ya kan, Tuhan sudah memberikan hikmat bijaksana kepada medis. Maka kesanalah kita pergi kalau kita memang mengalami sakit secara fisik. Bukan dengan alternatif begitu. Tapi ya Bu, kuasa doa itu tetap berlaku sampai sekarang. Kalau kita berdoa dengan penuh iman, itu pasti terjadi ya Bu. Bukan doa yang berkuasa Bu, tapi Tuhan yang berkuasa. Jadi kita berdoa kepada Tuhan yang berkuasa. Jadi jangan kita salah berpikir doa berkuasa. Tuhan yang berkuasa, yang kepadanya kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar, dan Tuhan berkenan atas doa kita, sekali lagi kalau Tuhan berkenan, maka ibu sebagai orang Kristen biasa pun, jemaat sebagai orang Kristen biasa pun, ketika berdoa untuk kesembuhan penyakit, bisa nggak sembuh? Bisa, kalau Tuhan berkenan menyembuhkan. Gitu. Jadi kita tidak perlu harus mencari pendeta besar untuk menyembuhkan kita. Betul. Iya. Dan jangan saya juga Bu, sering juga walaupun tidak usah ke yang lain, artinya diri kita sendiri berdoa itu sering saya tuh terkabul doa saya Bu. Artinya nggak usah yang orang lain lah. Nah itu kalau kita Tuhan yang mendengar doa kita dengan penuh iman kan. Iya. Iya. Jadi mama saya pernah mengatakan begini, karena ada beberapa hal lah di mana saya sungguh percaya kepada Tuhan gitu. Saya tidak ragu dan tidak khawatir. Dan mama saya melihat kok bisa terjadi seperti itu ya gitu. Lalu mama saya mengatakan, sampai saya mati Happy, iman saya tidak pernah sebesar imanmu. Saya katakan, Ma, imanku itu nggak besar, Tuhanku yang besar. Dan kepada Tuhanku yang besar itu aku beriman. Jadi Mama, mari beriman bersama dengan aku kepada Tuhan yang sama, Tuhan yang besar itu. Nah, jadi saya merubah paradigmanya. Bukan imanku yang besar, tapi Tuhanku yang besar. Aku beriman kepada Tuhan yang besar. Jadi rubah fokus, Bu ya? Betul. Kalau imanku yang besar berarti aku gitu ya. Sekarang, kita memang mengatakan, kuatkanlah imanku. Betul, itu bahasa kita ya. Kuatkan imanku, teguhkan imanku, tambahkan imanku. Iya, karena kita butuh kekuatan. Jadi kita meminta, sebenarnya kekuatan sebenarnya yang kita minta bukan, tapi kita menggunakan tambahkan iman kami dalam pelayanan ini. Tambahkan iman kami dalam kesulitan ini. Bisa. Sebenarnya kan kekuatan yang kita minta. Agar kita teguh di dalam Tuhan. Nah, jadi saya katakan kepada mama saya, enggak, iman saya tidak besar daripada mama, tapi saya percaya kepada Tuhan yang besar. Saya punya cerita pribadi juga Bu, mengenai orang tua yang sakit, yang kita rawat dulu sebagai anak,
karena beliau sudah tua, kemudian sakit, ya kita rawatlah. Jadi kalau kami itu ada beberapa, tidak hanya GKE, tapi juga ada yang dari yang lain begitu. Nah, jadi waktu kita berdoa, kalau saya berdoa ya biasa saja, karena saya pada intinya meminta kepada Tuhan, tidak memiliki bahwa mama tidak sembuh, didoakan karena dosanya, atau ada hal yang tidak diakui, atau karena ada benda-benda yang disimpan begitu. Sementara kalau ada yang berdoa yang berbeda, itu mereka minta terus untuk minta pengampunan dosa. Nah, kemudian karena saya juga melayani mama setiap hari waktu dalam masa kondisinya yang kritis begitu, kakak saya yang kebetulan ada di situ juga, mungkin dia putus asa begitu melihat mama yang begitu sakit dan tidak ada kemajuan begitu. Lalu dia omong, kenapa mama itu nggak sembuh-sembuh? Kita sudah berdoa setiap hari, katanya begitu. Bukan kita ya, kamu sudah berdoa setiap hari, katanya begitu untuk mama, katanya gitu. Itu bisa karena doamu salah alamat, katanya gitu. Maksudnya berdoa itu kepada Yahweh, katanya. Jangan kalau salah alamat itu makanya nggak katanya, nggak manjur, katanya begitu. Waduh, saya bilang, itu kakak saya begitu. Terus saya bilang, ya sudah, kamu yang berdoa, atau bawa pendetamu lah yang berdoa. Kalau mama tidak sembuh atau tidak ada mujizat, berarti sama saja. Sama asal alamat. Akhirnya dia berdoa juga, bawa hamba Tuhan juga, Bu. Ya nggak sembuh juga gitu. Saya tuh cuman ini aja gitu. Terus saya omongkan ya, tidak boleh kita paksa kehendak kita sampai kita berdoa tengking-tengking begitu, seperti memaksa Tuhan dengan kata-kata kita yang memerintahkan dan sebagainya. Sampai mama meninggal itu, kalau bagi saya ya memang itu sudah waktunya, gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang di sekitar kita itu yang membuat kadang-kadang di antara kita sendiri itu bingung dengan iman kita sendiri. Iya, Bu. Benar. Ya, jadi karena mungkin ya karena kurang pengertian kita terlalu menginterpretasikan sesuatu itu dengan sangat berlebihan begitu, sehingga nama Allah pun dipermasalahkan menjadi tidak berkuasa atau berkuasa begitu kan, yang pada akhirnya juga ya sama saja kembali kepada kuasa Tuhan gitu.